Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Om Tatang Bukan Babi Ngepet, Perjalanan Mistis ke Gunung Galunggung. Kami sarankan sahabat-sahabat semua mengikuti sampai akhir, karena banyak sekali titik-titik kejutan di sekujur cerita ini. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Barat 1995. Entahlah, apakah kutukan adalah sesuatu yang benar adanya. Yang jelas, kehidupan adik dari ibuku kurasakan begitu rumit. Namanya adalah Om Tatang. Dia menikah ketika aku kelas 1 SMA dengan gadis yang katanya rumahnya sangat jauh. Nama istrinya adalah Nining. Oleh Om Tatang, aku diminta memanggilnya Teh Nining karena jarak usia di antara kami tidaklah terlalu jauh. Aku pun tak pernah bertanya di mana asal Teh Nining, karena kebetulan aku juga tak terlalu akrab dengannya. Dulu, aku sangat dekat dengan Om Tatang. Tapi tentu saja setelah dia menikah, semuanya menjadi lebih terbatas. Selain Om Tatang, ada satu lagi orang tua yang juga cukup dekat denganku. Aku memanggilnya Mang Suman. Beliau adalah salah satu yang dianggap sesepuh kampung karena dipercaya punya kemampuan gaib, walau umurnya belum terlalu tua. Taksiranku umur Mang Suman sekitar 45 tahun, dan tentu ketika itu masih banyak warga yang lebih tua darinya. Mang Suman adalah orang yang terlihat tidak setuju dengan pernikahan Om Tatang dan Teh Nining. Hanya saja, tentu beliau tak bisa terlalu jauh ikut campur karena statusnya yang hanya seorang tetangga. Kok firasatku agak nggak enak ya tentang calon istri Tatang? Begitu kata Mang Suman suatu hari ketika aku berkunjung ke rumahnya sambil meminjam gitar. Kebetulan, selain dikenal punya kemampuan gaib, Mang Suman juga hobi main gitar. Ketika itu, aku tak terlalu menggubris. Tapi entah kenapa, malam harinya aku teringat kembali kalimat tersebut dan muncullah rasa penasaran di hatiku. Akhirnya, sambil mengembalikan gitar, kutanyakan hal itu pada Mang Suman. Ternyata, penjelasan Mang Suman sangat mengejutkan. Katanya, almarhum kakek Teh Nining dulunya adalah pelaku ilmu hitam. Dan informasi itu didapatkan Mang Suman dari penerawangan gaib. Walau tidak terlalu paham, tapi sulit bagiku untuk tak percaya begitu saja. Apalagi Mang Suman mengucapkannya dengan wajah dan nada yang sangat meyakinkan. Ketika itu, aku hanya mengangguk, karena tak tahu harus kemana menyambung pembicaraan seperti itu. Waktu kemudian berjalan, dan beberapa bulan setelah pernikahan Om Tatang, mulailah muncul bisik-bisik aneh dari tetangga. Konon, walau wajah Teh Nining sangatlah manis, tapi dia terlihat berbeda ketika malam hari. Beberapa warga mengaku melihat nuansa pucat di wajah Teh Nining ketika kebetulan bertemu di warung. Awalnya hanya 1-2 orang,
Tapi lama-kelamaan berita itu cukup menyebar. Sampai akhirnya sudah semacam menjadi rahasia umum di kampung bahwa wajah Teh Nining sangat berbeda di malam hari. Aku tak tahu apakah berita itu sampai pula ke Om Tatang. Tapi yang jelas, sebagai keponakan, aku mulai mengkhawatirkan sesuatu yang entah itu apa. Seiring berjalannya waktu, kabar itu semakin kuat. Terutama karena setelah 2 tahun pernikahan, belum ada tanda-tanda Teh Nining hamil. Sebagian warga lalu menghubung-hubungkan itu dengan keanehan Teh Nining. Intinya, dia bukanlah istri yang tepat dan bisa jadi akan membawa sial. Karena kabar itu semakin serius, aku pun menanyakan lagi pada Mang Suman. Kali ini responnya hanya menggeleng sambil mengatakan bahwa semuanya masih samar. Hanya saja Mang Suman tetap pada pendapat awal 2 tahun lalu, bahwa firasatnya tidak enak tentang Teh Nining. Tapi di luar itu, pernikahan mereka terlihat baik-baik saja. Bahkan perekonomian Om Tatang bisa dibilang jauh lebih baik. Dari yang dulunya seorang buruh tani, kini Om Tatang bisa membeli beberapa petak sawah dalam waktu relatif singkat. Sayangnya, bersamaan dengan itu terdengar kabar lain yang juga tidak sedap. Di awal-awal aku kelas 3 SMA, desa sebelah dihebohkan dengan kabar penampakan babi aneh di malam hari. Warga di sana kemudian sepakat bahwa itu bukanlah babi biasa, melainkan babi ngepet. Pendapat itu memang terasa masuk akal. Karena walaupun daerah kami adalah pedesaan, tapi jarak hutan terdekat pun cukup jauh. Jadi rasanya kecil kemungkinan ada babi berkeliaran sampai masuk ke sini. Dan lagi, kabar yang selalu terdengar adalah babi itu hanya 1 ekor. Menurut warga di sana, jika memang babi itu berasal dari hutan, harusnya ada babi-babi lain yang terlihat, atau hewan itu datang bergerombol bersama kawanannya. Tentu saja terdengar pula kabar meresahkan lain, bahwa banyak warga di sana yang mengaku kehilangan uang. Beberapa bulan kemudian, entah siapa yang mengawali, terdengarlah kabar yang menyudutkan Sukamaju, kampung di mana aku tinggal. Konon, ada orang pintar yang menerawang dan menyimpulkan bahwa pemilik babi ngepet adalah warga Sukamaju yang sengaja mencari korban di luar desanya. Suasana pun sempat menjadi tegang. Hal itu sangat terasa di banyak obrolan warga, terutama warung kopi. Kebetulan aku memang sering nongkrong di warung-warung kopi hampir setiap malam. Kabar berhembus semakin liar, dan mulailah warga menerka-nerka siapa pemilik babi ngepet di Sukamaju, jika saja tuduhan itu memang benar. Ada beberapa warga yang memang lebih kaya dibanding yang lain, tapi tentu saja sama sekali tak mudah untuk menerka. Itu pun jika memang tuduhan babi ngepet Sukamaju adalah benar. Beberapa hari kemudian, terdengar lagi desas-desus yang semakin mengerucut, yaitu pemilik atau pelaku babi ngepet adalah orang yang tidak punya anak. Dan mungkin itu ada hubungannya dengan pencarian korban di desa lain,
sekaligus minta tumbal di sana. Konon, tumbal paling lazim untuk babi ngepet adalah anak sendiri. Aku tentu tak paham, tapi terus mengikuti perkembangan kabar yang beredar. Hal itu lalu sempat membuat suasana berbeda setiap kali aku berkunjung ke desa lain. Memang tak sampai terjadi keributan langsung, tapi aku bisa merasakan bahwa sebagai penduduk Sukamaju, aku merasa agak dipandang sinis oleh warga desa lain. Sementara itu, warga Sukamaju merasa tak menemukan petunjuk apapun atas tuduhan itu. Tak ada warga yang dicurigai melakukan ritual khusus. Sampai kemudian salah satu orang berpendapat bahwa jika memang pelakunya adalah orang Sukamaju, maka bisa jadi dia melakukan ritual di tempat lain, yang entah di mana dan dalam bentuk apa ritualnya. Di saat yang sama, ekonomi Om Tatang terlihat makin melejit. Sementara itu, Teh Nining tak pernah lagi terlihat keluar malam. Dia yang dulu sering beli kebutuhan-kebutuhan kecil seperti obat nyamuk, kini selalu belanja di siang hari. Sebagai keponakan, aku bisa merasakan bahwa Om Tatang adalah salah satu yang masuk dalam daftar orang dicurigai. Tapi hati kecilku tak terima, karena adik ibuku itu memang terlihat sangat rajin bekerja di sawah. Aku lebih percaya hal itulah yang membuat lebih sukses dibanding yang lain. Sampai suatu hari, Om Tatang membeli sebuah mobil pickup baru. Ketika dia ke rumah dan bercerita pada bapak dan ibu, Om Tatang mengaku bersyukur karena hasil panennya melimpah, sehingga bisa membeli mobil baru yang itu pun untuk mendukung usaha pertaniannya. 3 hari kemudian, terdengarlah kabar mengejutkan dari desa sebelah. Ada seorang anak kecil berumur 10 tahun yang meninggal tertabrak truk. Aku tentu sangat sedih dan kasihan mendengar hal itu, sekaligus merasa bahwa itu pasti adalah ujian sangat berat bagi keluarganya. Sayangnya, entah bagaimana awalnya, kabar yang beredar dan sampai ke Sukamaju ternyata berbeda. Konon, ada orang pintar yang mengatakan bahwa anak itu tidaklah meninggal wajar, melainkan dipilih sebagai tumbal oleh pelaku babi ngepet yang sudah cukup lama meresahkan warga. Tentu saja, hal ini menjadi semakin liar. Beberapa orang yang dari dulu terlihat iri dengan Om Tatang lalu seperti memanas-manasi keadaan. Sampai aku mendengar desas-desus bahwa bisa jadi kematian anak itu ada hubungannya dengan mobil baru yang dibeli Om Tatang 3 hari sebelumnya. Aku yang berkali-kali mendatangi Mang Suman selalu mendapat respon yang sama, bahwa beliau tak mau ikut-ikutan tenggelam dalam pendapat-pendapat yang entah mana yang benar. Ketika kurasakan pandangan pada Om Tatang semakin miring, terjadilah peristiwa mengejutkan lain. Sekitar 2 minggu setelah membeli mobil pickup, Om Tatang mengalami kecelakaan ketika bersepeda motor ke kota untuk membeli pupuk. Naasnya, pamanku itu meninggal di tempat karena menabrak sebuah gerobak yang ada di pinggir jalan. Dalam situasi keluargaku yang berduka,
kabar-kabar miring semakin liar dan meresahkan. Ada yang mengaku melihat hal-hal ganjil di pemakaman. Yang paling santer adalah terlihatnya seekor babi aneh yang mondar-mandir di sekitar pekuburan pada malam harinya. Tentu saja bapak dan ibuku juga ikut resah, walau juga tak tahu siapa yang mulai menyebar kabar itu. Aku sendiri memilih untuk tidak percaya karena tak melihatnya langsung. Sementara itu, sejak kematian suaminya, Teh Nining kembali terlihat beberapa kali belanja di warung malam hari. Dan menurut warga, penampilannya sama dengan dulu, yaitu terlihat pucat di malam hari. Di sisi lain, terdengar pula desas-desus bahwa semua kejadian memang saling berhubungan. Pak Rido, salah satu tetanggaku, dengan berbisik-bisik pernah bercerita di rumah Mang Suman. Kebetulan aku ada di sana. Bahwa di desa tempat anak kecil meninggal beberapa minggu lalu, ada analisa liar yang beredar. Ada yang berpendapat anak itu memang menjadi tumbal. Tapi atas bantuan seorang dukun pintar, keluarganya mencari cara untuk membalas si pelaku. Sampai akhirnya pelaku babi ngepet juga mengalami kecelakaan. Ada juga yang mengatakan bahwa pelaku babi ngepet yang tidak punya anak bisa menjadi korban sendiri atas pesugihannya. Tapi Pak Rido mengaku sama sekali tak percaya, karena menurutnya Om Tatang adalah orang yang sangat baik. Tadi sebelum bercerita, dia memang sempat minta maaf padaku sebagai keponakan almarhum. Pak Rido lalu mengatakan bahwa kabar-kabar seperti itu memang sulit dibendung. Tapi dia sebagai tetangga dan aku sebagai keponakan seharusnya bersikap bijak dengan berprasangka baik pada almarhum sambil selalu mendoakannya. Waktu berjalan kembali dan Teh Nining kemudian menjual rumah dan semua sawahnya. Mobil pickup milik Om Tatang juga ikut dijual. Setelah semuanya beres, dia pamit pada bapak dan ibu untuk pulang kampung dan memulai hidup baru di sana. Setelah itu, tuduhan-tuduhan miring semakin berkurang sampai akhirnya kurasakan hilang sama sekali. Setelah Eptanas atau ujian akhir SMA, teman-teman kelasku mengajak mendaki ke Gunung Galunggung. Sejujurnya, aku tak terlalu tertarik dengan pendakian, tapi akhirnya ikut, terutama karena paksaan dari Asep, sahabat terdekatku di kelas. Ayolah Rik, please, ini kan perpisahan. Hitung-hitung jadi kegiatan yang kelak kita kenang berdua. Namaku sebenarnya Tony, tapi teman-teman banyak yang memanggilku Erik karena aku sangat ngefans pada Eric Cantona, bintang sepak bola Manchester United ketika itu. Singkat cerita, setelah pamit pada bapak dan ibu, aku pun berangkat mendaki ke Gunung Galunggung. Selain aku dan Asep, ada 4 teman cowok lain yang juga bergabung. Mereka adalah Budi, Januar, Rama, dan Wawan. Tanpa kusangka, di Galunggunglah aku mengalami kejadian mengerikan yang tak akan pernah bisa kulupakan. Awalnya, semua berjalan lancar. Rama dan Januar memang yang paling kami andalkan
karena mereka berdua yang paling berpengalaman masalah pendakian. Sampai akhirnya, tak lama setelah meninggalkan pos 2, kami melewati sebuah jalan tanah yang sempit. Sebenarnya, tak ada yang terlalu mengkhawatirkan. Hanya jalan terlihat agak basah yang mungkin karena hujan tadi malam. Disitulah kakiku tak sengaja menginjak batu agak besar dan tubuhku tergelincir ke jurang. Terdengar jelas teriakan kelima temanku. Untungnya jurang itu tidak terlalu dalam. Dan begitu sampai di dasar, tak ada luka sedikit pun di tubuhku. Hanya memang terasa sakit di pinggang ditambah panik karena terkejut. Tapi sesaat kemudian semuanya terasa sangat aneh. Tiba-tiba aku berada di sebuah padang rumput yang sangat luas. Suasana juga sangat terang, dan seolah ada lampu-lampu yang terpasang di setiap sudut kawasan ini. Disitulah aku sadar bahwa aku sedang berada di punggung Galunggung dengan segala cerita mistisnya. Badanku langsung gemetar dan menggigil kedinginan begitu teringat semua cerita itu. Bahwa konon ada ular naga raksasa yang menjadi penunggu di kawah. Selain itu, otakku juga mengingat cerita turun-temurun bahwa Galunggung adalah kerajaan gaib kera terbesar yang dipimpin oleh seekor kera raksasa. Semakin teringat itu, maka semakin tak beraturanlah jantungku berdegup. Ku coba berteriak dan memanggil nama teman-temanku. Tapi suara itu menggema dan seperti kembali ke telingaku. Situasi semakin mencekam. Aku tentu khawatir tak bisa pulang dan harus menjadi penghuni kerajaan gaib Galunggung. Jika kerajaan itu memang benar-benar ada. Tak lama kemudian, suasana mendadak menjadi gelap gulita. Tak ada seberkas sinar pun yang bisa tertangkap oleh indera penglihatanku. Aku yang duduk meringkuk dan ketakutan hanya bisa pasrah menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Beberapa saat kemudian, suasana kembali terang benderang. Dan aku sangat terkejut. Di hadapanku, sekitar 4 atau 5 meter, telah berdiri sesosok wanita sangat cantik yang menatapku dengan lembut. Angin semilir lalu berhembus di sekitarku, dan perlahan rasa takutku menghilang. Gadis cantik itu kutaksir berumur 6 atau 7 tahun di atasku. Lalu dia berjalan menghampiri dan kemudian menggandengku. Telapak tangannya terasa dingin, tapi seperti membawa kesejukan yang tak bisa kulukiskan. Karena tak lagi merasa takut, aku pun mengikuti kemana dia akan membawaku. Di saat itulah mataku menangkap sesuatu, yaitu di punggung telapak tangannya ada warna hitam seperti tanda lahir. Tidak terlalu besar, tapi sangat jelas terlihat. Otakku lalu mengingat bahwa aku pernah melihat hal itu sebelumnya, tapi entah kapan dan di mana. Tanpa berbicara apapun,
gadis itu terus menarikku sampai ke sebuah ruangan yang terasa begitu mewah. Begitu aku didudukkan di sebuah kursi semacam singgasana, perlahan dia keluar. Lalu telingaku menangkap sesuatu. Aku pun sadar bahwa gadis itu telah mengunci dari luar, dan di ruangan ini aku sendirian. Di saat itulah semua rasa takut tiba-tiba muncul kembali, dan bahkan jauh lebih kuat. Kemudian satu persatu hal sangat mengerikan terjadi. Pertama, ada suara pintu didorong dari luar. Karena posisinya terkunci, yang terdengar setelah itu adalah suara dobrakan. Setelah 3 kali suara itu terdengar, terbukalah pintu dengan lebar. Dan sungguh di luar dugaanku. Muncullah seekor ular naga sangat besar yang di mataku sisik-sisiknya seperti duri landak yang sangat tajam. Dalam kondisi seperti itu, aku bisa menyadari bahwa ini pasti bukanlah alam nyata. Karena walau tidak terlalu pintar, tapi aku pernah membaca bahwa naga adalah makhluk mitos yang tidak ada di dunia nyata. Artinya, aku sedang berada di alam lain. Naga yang berwarna agak terang itu lalu meliuk-liukkan tubuh raksasanya sampai ruangan itu menjadi hampir penuh karenanya. Jika makhluk ini menelanku, pasti itu sama sekali tak sulit baginya. Ketika tubuhku semakin gemetar, naga itu mendekatkan mulut dan wajahnya ke arahku. Aku sempat menduga bahwa ini bukan ular. Karena dari tadi tak terlihat dia menjulur-julurkan lidah sebagaimana ular pada umumnya. Yang ada hanyalah kedua matanya yang merah menyala dan terus menatapku. Wajah ular itu datar dan tanpa ekspresi, tapi di pikiranku begitu menakutkan. Aku pun tidak paham apakah wajah itu menggambarkan kemarahan atau justru sebaliknya. Yang jelas, dari kemungkinan manapun, aku benar-benar berada dalam bahaya. Kemudian, naga itu membuka mulutnya lebar-lebar. Aku yang semakin ketakutan menjadi makin khawatir bahwa dia akan menelanku. Dari ukuran mulutnya yang sangat besar, makhluk kecil seperti aku pasti bisa dilahapnya dengan 1 kali gerakan. Di saat itulah, mataku sempat menangkap sekilas cahaya menyilaukan dari dalam mulut ular raksasa itu. Sepertinya itu adalah emas. Tapi andai pun dia memuntahkan emas itu, aku pasti tak punya nyali untuk mengambilnya. Kemudian naga itu menutup kembali mulutnya, dan ruangan terasa bergetar ketika dia meliuk-liuk lagi di atas lantai. Aku menduga dia akan keluar, dan entah apa maksudnya tadi dia masuk. Syukurnya dugaan itu benar, dan tidak lama kemudian naga itu meninggalkan ruangan. Tapi tunggu dulu, semuanya ternyata belum berakhir. Dari kejauhan
telingaku menangkap derap langkah kaki yang sangat berat. Sambil sesekali mengusap keringat dingin di pipi dan pelipis, otakku menduga bahwa itu adalah makhluk yang sangat besar yang bisa jadi akan masuk ke sini juga. Yang kurasakan bukan lagi keheningan, melainkan tumpukan rasa takut yang benar-benar tak bisa dilukiskan. Suara derap itu semakin keras, dan itu adalah pertanda bahwa makhluk itu semakin dekat. Yang entah itu siapa atau apa. Niatku untuk berlari tentu kubatalkan, karena jika aku memaksa keluar dari ruangan, berarti aku akan disambut oleh makhluk yang suara langkahnya menggetarkan itu. Dan lagi-lagi dugaanku terbukti benar. Bagian tubuh pertama yang terlihat masuk adalah kaki. Hitam, besar, dan berbulu lebat. Mungkin ini adalah genderuwo. Tapi sesaat kemudian aku menyadari dugaan kali ini salah. Karena yang masuk ternyata adalah seekor kera yang sangat besar dengan tatapan sangat mengintimidasi. Pikiranku pun teringat lagi, yaitu cerita yang kudengar turun-temurun bahwa Galunggung adalah kerajaan gaib kera terbesar. Dan bisa jadi inilah pemimpinnya. Dan bisa jadi pula cerita itu memang benar adanya. Aku tentu tak paham makhluk mana yang lebih berbahaya antara kera besar ini dengan naga raksasa tadi. Yang jelas, keduanya sama-sama mengerikan. Aku berharap makhluk ini hanya menengokku sebentar, seperti yang dilakukan ular naga tadi. Tiba-tiba, suasana terasa hening. Entah karena alasan apa, kera besar itu menghentikan langkahnya tepat di depanku. Dan di saat itulah aku sadar bahwa tangan kiri makhluk ini belum masuk ke ruangan. Kemudian terjadilah kejutan mengerikan lainnya. Setelah terlihat mengamati diriku dari ujung kaki sampai ujung kepala, perlahan tangan kiri kera raksasa itu terlihat oleh mataku. Tapi ternyata bukan tangan kosong. Makhluk yang juga sangat besar ini ternyata menggenggam sesuatu di tangan kirinya. Dan itu adalah seekor babi. Di mataku, ukuran babi itu juga cukup besar, tapi terlihat mungil jika dibandingkan dengan kera raksasa ini. Dan semuanya belum berhenti. Babi malang itu terlihat ketakutan dan kemudian dilepaskan begitu saja. Karena jalan keluar tertutup oleh tubuh raksasa si kera, babi itu hanya bisa berlarian di dalam ruangan. Aku tentu makin ketakutan dan terus kebingungan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama kemudian, mataku menangkap bahwa wajah babi itu sekilas sangat mirip dengan almarhum pamanku, yaitu Om Tatang. Dalam ketakutan, aku pun terbelalak dan tidak percaya dengan apa yang baru saja kulihat. Tak lama kemudian,
kera raksasa itu menangkap lagi babi yang malang tadi, dan dia lalu pergi begitu saja meninggalkan ruangan. Sesaat setelah tubuhnya tak terlihat, terciumlah aroma sangat wangi. Dan tak lama setelahnya, gadis cantik tadi masuk lagi. Ajaib, di saat yang sama, semua rasa takutku hilang. Terutama setelah tangannya kembali menggandeng tanganku dan berhembuslah angin semilir yang sangat menyejukkan. Karena tak ada siapapun lagi yang bisa aku percaya, aku pun terpaksa mengikutinya lagi. Ternyata dia membawaku ke tempat yang tadi, yaitu ketika jatuh tergelincir ke jurang. Begitu sampai di sana, dia melepaskan tangannya dan menyunggingkan senyum yang begitu mempesona. Di saat itulah terulang lagi kejadian awal, yaitu di punggung telapak tangannya, mataku menangkap ada warna hitam agak lebar seperti tanda lahir. Lagi-lagi otakku berusaha mengingat, dan akhirnya menemukan bahwa hal itu pernah kulihat sebelumnya, tapi entah kapan dan di mana. Begitu gadis cantik itu lenyap, rasa takutku muncul kembali. Sontak, sekujur tubuh yang tadi terasa nyaman, kini bergetar hebat lagi. Untungnya, suasana mulai terlihat remang-remang dan tak lagi gelap gulita. Tak lama kemudian, terdengarlah teriakan yang memanggil-manggil namaku. Aku tahu, suara yang paling keras terdengar adalah suara Asep. Dengan hati berbunga dan penuh harap, aku pun menyahut. Syukurnya, tak lama kemudian kelima sahabatku terlihat dan mereka segera melemparkan tali yang bisa kupakai untuk naik. Tak ada luka sedikit pun di badanku, tapi pengalaman barusan benar-benar mengguncang jiwaku. Begitu sampai di atas dan diberi minum, ternyata teman-temanku menceritakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Tak lama setelah aku jatuh, mereka semua berusaha mencari-cari, tapi tak ada yang bisa menemukan aku. Dan ternyata aku telah hilang selama semalam. Rama bahkan mengatakan bahwa mereka berencana meminta bantuan pada penduduk sekitar untuk ikut mencari, jika saja sampai pagi ini aku tak ditemukan. Dengan penuh haru, kami pun berpelukan. Dan atas usul Asep, kami semua akhirnya memutuskan untuk turun dan tidak melanjutkan pendakian. Ada rasa syukur luar biasa di hatiku, karena semuanya telah berakhir. Begitu naik di kendaraan, aku diminta istirahat, dan karena rasa letih yang luar biasa, aku pun bisa tertidur nyenyak hampir di sepanjang jalan. Kami kemudian beristirahat di rumah Asep, tepatnya di dalam kamarnya yang memang cukup luas. Di sanalah setelah makan bersama, aku diinterogasi. Menurut Rama, tadi selama perjalanan pulang memang dia melarang teman-teman yang lain untuk bertanya karena kondisiku yang masih kelelahan. Setelah menarik nafas panjang dan merasakan syukur yang berlipat-lipat,
aku pun memulai cerita. Semua kejadian dari awal kuceritakan pada teman-temanku, termasuk pertemuan dengan gadis sangat cantik, ular naga dan kera raksasa, serta rasa takut yang tak bisa dilukiskan. Hanya saja ada bagian penting yang sengaja tak kuceritakan, yaitu babi yang wajahnya sekilas mirip almarhum Tatang pamanku. Setelah mendengar ceritaku, satu-satu temanku buka suara. Ada kesamaan dari cerita mereka, bahwa tadi malam selama mencariku, mereka beberapa kali melihat penampakan ular dan kera raksasa. Rama juga menimpali bahwa memang mitos itulah yang cukup terkenal tentang Gunung Galunggung, yaitu kerajaan gaib yang berisi kera dan ular naga penunggu kawah. Singkat cerita, demi memulihkan kondisi, kami semua menginap di rumah Asep 1 malam lagi. Keesokan paginya, kami semua pulang. Sesampai di rumah, aku tak menceritakan apapun pada bapak dan ibu, selain mengaku bahwa perjalanan ke Galunggung sangatlah berkesan. Aku memang sengaja karena tak ingin beliau berdua khawatir. Hanya saja ada yang sangat mengganggu pikiranku. Kenapa babi di kejadian gaib itu wajahnya sekilas mirip Tatang? Tapi aku segera menepis semua kemungkinan buruk. Yang kutanamkan dalam otak adalah makhluk halus memang terkadang punya kemampuan untuk menyerupai manusia. Siang harinya, ternyata rasa capek belum benar-benar hilang. Aku pun membaringkan badan dan berniat tidur siang. Sesaat sebelum terlelap, aku dikejutkan oleh sesuatu, yaitu sebuah ingatan yang tiba-tiba datang, bahwa dulu aku pernah sempat melihat warna hitam agak lebar di punggung telapak tangan Teh Nining. Anganku menjadi semakin liar. Tapi aku sadar, aku hanyalah keponakan dari Tatang, dan tugasku bukanlah berprasangka buruk padanya, melainkan selalu berdoa agar pamanku mendapat ampunan dan ketenangan di alam sana. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Tatang bukan babi ngepet. Perjalanan mistis ke Gunung Galunggung. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.